Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Baik, perkenalkan nama saya Neska Aprilia dengan NIM 222-1011. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah pengantar ilmu pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Amalina Rabbani Azrah, MPD. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan. Adapun pertanyaannya yaitu, jelaskan perbedaan antara metode ceramah, diskusi, dan praktik dalam pendidikan. Nah, yang pertama yaitu metode ceramah. Jadi apa sih metode ceramah ini? Metode ceramah itu ialah metode pembelajaran di mana guru menyampaikan materi secara lisan kepada siswa. Adapun karakteristik atau ciri dari metode ceramah itu tersendiri yaitu bersifat satu arah. Jadi guru sebagai pusat informasi. Yang kedua, siswa mendengarkan dan mencatat, dan yang ketiga, digunakan untuk menyampaikan banyak informasi dalam waktu yang singkat. Nah, dalam metode ceramah ini tentunya ada kelebihan dan kekurangannya tersendiri. Untuk kelebihannya, diantaranya yaitu efektif untuk menyampaikan informasi yang kompleks. Lalu, dapat menghemat waktu, dapat menjangkau banyak siswa, meningkatkan kemampuan berbicara dan presentasi guru tentunya. Yang terakhir, dapat membantu siswa memahami konsep yang dasar. Untuk kekurangannya yaitu siswa menjadi pasif dan kurang interaktif. Lalu ada juga kurang memperhatikan kebutuhan individu siswa, sulit untuk memantau pemahaman siswa, mungkin tidak efektif untuk siswa dengan gaya belajar yang berbeda, dan terlalu fokus pada teori, kurang pada praktik. Nah, ada tips nih untuk meningkatkan efektivitas ceramah. Di antaranya yaitu menyiapkan materi yang terstruktur, menggunakan contoh dan analogi, menggunakan visualisasi seperti gambar, diagram, atau video, memberikan kesempatan tanya jawab kepada siswa, menggunakan bahasa yang jelas dan sederhana, lalu memberikan ringkasan dan evaluasi, terakhir menggunakan teknologi, jadi presentasi aplikasi. Nah, dalam metode ceramah ini ada banyak variasi, di antaranya ada ceramah langsung, ada ceramah dengan media, ceramah dengan diskusi, ada juga ceramah dengan demonstrasi. Nah, adapun ceramah langsung, jadi ini guru berbicara langsung kepada siswa. Kalau ceramah dengan media, menggunakan teknologi untuk mendukung ceramah. Ada juga ceramah diskusi, menggabungkan ceramah dengan diskusi. Nah, yang terakhir tadi ceramah demonstrasi, yaitu menggunakan demonstrasi untuk memperjelas konsep. Nah, pengembangan metode ceramah diantaranya menggunakan metode pembelajaran aktif, jadi diskusi dan kelompok. Lalu mengintegrasi teknologi. Ada juga menggunakan evaluasi yang efektif, mengembangkan kemampuan berbicara dan presentasi guru. Lalu menggunakan variasi metode untuk meningkatkan minat siswa. Nah, yang kedua yaitu metode diskusi. Metode diskusi itu ialah metode pembelajaran yang melibatkan pertukaran pendapat antara siswa untuk memecahkan masalah atau membahas topik tertentu. Jadi metode diskusi ini ialah teknik pembelajaran yang melibatkan interaksi antara siswa dan guru atau mahasiswa atau antar mahasiswa untuk memperdalam pemahaman konsep, mengembangkan keterampilan berpikir kritis, dan meningkatkan komunikasi efektif. Nah, ada juga karakteristik atau ciri dari metode diskusi itu sendiri. Di antaranya yaitu bersifat interaktif atau dua arah. Lalu siswa aktif dalam bertanya, berpendapat, dan mendengarkan pendapat orang lain. Lalu ada juga guru berperan sebagai fasilitator. Nah, dalam metode diskusi ini ada pula kelebihan dan kekurangan tersendiri, yaitu untuk kelebihannya meningkatkan pemahaman konsep yang lebih mendalam, lalu mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan analitis,
Lalu meningkatkan komunikasi efektif dan kerjasama, mengembangkan kemampuan berargumentasi dan bernegosiasi, meningkatkan motivasi dan partisipasi siswa, mengembangkan keterampilan menyelesaikan konflik, dan juga meningkatkan empati dan pemahaman perspektif aktif. Adapun kekurangan dari metode diskusi yaitu memerlukan waktu yang lebih lama, sulit mengontrol diskusi yang tidak terkendali, mungkin tidak efektif untuk kelas yang besar. Jadi memerlukan persiapan yang matang, mungkin tidak sesuai untuk topik yang memerlukan penjelasan teknis seperti itu. Ada juga dapat menimbulkan konflik atau perdebatan yang tidak sehat. Nah, dalam metode diskusi ini ada beberapa jenis. Di antaranya diskusi kelompok kecil, jadi 4-6 orang. Diskusi kelas besar, yaitu seluruh kelas. Nah, ada juga diskusi panel, yaitu dengan narasumber. Ada pula diskusi debat, jadi dengan topik kontroversial. Ada juga diskusi brainstorming atau menghasilkan ide. Nah, langkah-langkah untuk mengorganisir diskusi yaitu menentukan tujuan dan topik diskusi. Jadi menyiapkan pertanyaan atau pernyataan pembuka, pilih jenis diskusi yang sesuai, tentukan peran guru dan siswa di dalamnya. Jadi atur waktu dan tempat diskusi, memfasilitasi diskusi dan memantau progresnya. Dan terakhir, mengevaluasi hasil diskusi. Ada beberapa tips agar metode diskusi ini dapat berjalan dengan lancar, yaitu memberikan instruksi yang jelas, mendorong partisipasi aktif, menggunakan teknik moderasi efektif. Jadi menghindari dominasi oleh satu siswa. Mencatat hasil diskusi, memberikan umpan balik yang konstruktif, terakhir mengevaluasi efektivitas diskusi. Nah, yang terakhir yaitu metode praktik. Jadi apa sih metode praktik ini? Metode praktik ini adalah metode di mana pembelajaran peserta didiknya belajar dengan melakukan langsung aktivitas atau tugas yang berkaitan dengan materi. Jadi melibatkan aktivitas langsung dan pengalaman nyata untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan. Nah, ini tujuannya untuk meningkatkan pemahaman, mengembangkan kemampuan praktis, dan mempersiapkan siswa untuk menghadapi situasi nyata. Adapun karakteristik atau ciri dari metode praktik itu sendiri yaitu sifatnya experiential learning atau pembelajaran berbasis pengalaman. Ada pula fokus pada keterampilan atau aplikasi praktis dari teori yang dipelajari. Yang terakhir, peserta didik melalui pengalaman langsung dan observasi. Nah, dalam metode praktik ini ada beberapa jenis. Yang pertama yaitu eksperimen, jadi mencoba sendiri untuk memahami konsep. Yang kedua yaitu demonstrasi, jadi guru menunjukkan cara kerjanya. Yang ketiga yaitu simulasi, memimikan situasi nyata. Yang keempat yaitu praktikum, laboratorium atau workshop. Yang kelima yaitu magang, bekerja langsung di lapangannya. Yang keenam yaitu proyek, jadi mengerjakan proyek nyata. Dan yang ketujuh yaitu kerja lapangan, mengumpulkan datanya langsung. Adapun kelebihan dan kekurangan dari metode praktik ini diantaranya meningkatkan pemahaman konteks. Nah, ini untuk kelebihannya, mengembangkan keterampilan praktis, meningkatkan motivasi belajar, mengembangkan kemampuan analitis, meningkatkan kerjasama tim, mengurangi teori yang abstrak, juga mempersiapkan siswa untuk berkarir. Nah, untuk kekurangannya yaitu memerlukan biaya dan peralatan, memerlukan waktu dan pengawasan, risiko kecelakaan atau kesalahan, sulit untuk kelas besar. Nah, memerlukan persiapan yang sangat matang. Adapun contoh aplikasi untuk metode praktik ini yaitu pembelajaran bahasa atau praktik berbicara. Nah, matematika seperti eksperimen geometri, untuk IPA seperti eksperimen laboratorium praktiknya. Kalau teknologi, proyek pembuatan aplikasi. Nah, kalau untuk kesehatan, praktik perawatan pasien. Lalu ada juga bisnis, berarti simulasi bisnis. Terakhir pendidikan teknik dengan cara praktik kerja
bangunan. Adapun tips agar metode praktik ini dapat berjalan dengan lancar, dengan baik, ada tips-tips yang efektifnya, di antaranya menentukan tujuan dan objektif. Jadi sudah terstruktur dari awal. Lalu menyiapkan peralatan dan bahan, memberikan instruksi yang jelas, memantau dan mengevaluasi proses, memberikan umpan balik, memastikan keselamatan, dan mendokumentasikan hasil. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dan jawab dari pertanyaan yang sudah diberikan tadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.